kepada teman-teman yang memang menekankan soal spiritualitas misalnya, ya. Ada teman-teman yang menekankan pada maksudnya spiritualitas itu hal-hal yang sangat rohani sekali gitu ya, seperti kelompok karismatik, kelompok Pentakostalis dengan segala macam doa semalam Iya. puasa segala macam gitu ya Pak. betul. Itu juga bukan sesuatu yang jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif juga, karena kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme. Ini supaya kita modern, tetapi kita tidak terjebak pada modernisme, kan gitu, karena tetap spiritual. Kita spiritual tapi tidak menolak yang modern, nanti kita menjadi primitivism. Iya. Kan gitu ya. Jangan sampai kita jadi terlalu primitif juga. Halo Pak Pati. Yes. Kita ketemu lagi nih. Ya. Untuk yang ke berapa kali ya Pak? Kita Banyak. kayaknya sering banget ketemu ya Pak ya. Nah, Kenapa ini udah bosan ya? enggak sih Pak, enggak Enggak ya? bosan. Karena Rizdo yang lebih banyak kan dari Bapak Oke. gitu kan. Nah, ini Pak, kan sekarang nih zaman pandemi ya. Ya. Pandemi gini kan kita biasa lah kan ibadah sekarang kan online semua ya, Ya, virtual ya. Dan hanya sedikit gereja yang dia onsite. Nah, jadi di tengah-tengah itu kan kita biasanya kalau membandingkan dulu ya waktu kita zaman sebelum pandemi kan kita kalau gereja misalnya aku nih di GKI terus gitu ya, di Ya, gereja yang Calvin Luther gitulah. Nah, tapi kalau online gini kan sekarang nih banyak orang-orang tuh yang jajan Pak istilahnya, jajan ke gereja-gereja yang lain gitu. Ya nggak salah sih, bukan sesuatu yang salah menurut aku sih, bukan sesuatu yang salah gitu. Nah, kalau dulu kan apalagi zaman Bapak mungkin dulu kan ada yang pokoknya gue Calvin, pokoknya gue gereja Lutheran, pokoknya gue gerejanya yang lain-lain lah macam-macam itu Pak ya. Nah, di zaman sekarang ini Pak itu sesuatu yang sah atau salah atau seperti apa sih Pak menurut Bapak? Pertama itu hak juga ya orang untuk memang mau kemana aja sepanjang dia merasa spiritualitas dia ini sangat tertolong gitu ya, terbangun gitu. Kedua, dengan adanya ibadah online gini, itu sebetulnya membuka semacam kompetisi yang sehat di kalangan gereja-gereja. Artinya supaya terutama di kalangan para pendeta untuk kalau khotbah harus lebih bagus, kira-kira ya, lebih baik di dalam berkomunikasi supaya memang orang bisa mengikutinya. Karena kalau sekarang orang lihat nggak terlalu ngerti, kalau kita dulu ikutin kebaktian kita nggak ngerti, lalu kemudian kita sudah di dalam ruangan itu pokoknya udah ikutin kebaktian. Sekarang kan kekuasaan ada di jari-jari kita. Begitu kita nggak ngerti, kita pindahin aja ke tempat lain. Ya, jadi langsung ikutin kebaktian lain yang kita suka, yang kita ngerti dengan segala macam. Jadi ada sisi positifnya. Positifnya adalah bahwa itu tadi itu dituntut sekarang untuk para pengkhotbah untuk memberikan khotbahnya lebih komunikatif, lebih menarik lagi. Dituntut kepada gereja-gereja atau jemaat-jemaat supaya mereka mempersiapkan ibadahnya dengan lebih menarik. Supaya memang orang mengikutinya bukan demi menariknya itu sendiri, bukan jadi entertaining ya, beda, tapi menarik dalam pengertian supaya orang semakin merasakan relasi kehadiran Tuhan di dalam ibadah itu. Jadi itu harus dibedakan antara menarik dalam pengertian entertaining, tetapi menarik juga dalam pengertian supaya orang lebih bertumbuh kan gitu. Itu hal-hal positifnya, tapi hal-hal yang negatifnya adalah itu tadi, dia membuat orang begitu mudah pindah-pindah kan gitu ya, yang ya itu sekali lagi kalau memang orang merasa itu terbangun nggak apa-apa, tetapi kan tetap dalam konteks begini kita mesti siapin juga umat dengan daya kritis yang kuat ya, karena di tengah-tengah situasi ini orang dia bisa dengar siapa saja. Pengkhotbah yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, asal ngomong, hanya pinter ngomong, tetapi sebetulnya isinya nggak ada apa-apa sebetulnya secara teologis ya. Jadi itu juga harus jemaat mesti punya daya kritis yang luar biasa, karena ini kesempatan untuk pengkhotbah yang baik maupun yang secara moral kurang baik. Yang baik dalam pengertian betul-betul untuk membangun spiritualitas, tapi juga ada yang kelihatannya spiritualitas tapi sebetulnya untuk mencari materialistik kan gitu ya, duit itu, ini mesti bisa dibedakan dengan hati-hati gitu ya. Dan sekarang itu
polesan yang begitu tuh udah makin samar ya Pak, makin sulit orang untuk membedakan ya kira-kira ya. Betul. Karena apa? Karena bisa itu ditopang dengan misalnya ya, contohnya nih sound system yang bagus di gerejanya, Betul. lalu istilahnya tuh packagingnya ya Pak. Nah, tapi kan isinya ya kalau tidak membuat bertumbuh itu harus hati-hati ya Pak, kan gitu ya maksud Bapak Betul, ya. betul. Nah, kalau ini Pak saya sedikit terusin kalau kan sekarang ini karena kita nggak bisa, memang betul yang Mbak bilang bahwa tidak bisa membatasi orang untuk ke gereja manapun gitu, tapi bahwa bagaimana gereja itu memang memberikan pengajaran yang menumbuhkan spiritualitas ya, bukan hal yang hal-hal yang seperti katakanlah demon lah istilahnya, yang soal materi segala macam yang memperkaya gerejanya atau pendetanya gitu. Nah, tapi Pak ini kan berpindah-pindah gereja ini kan artinya kan itu berpindah denominasi, artinya berpindah aliran kira-kira gitu Pak. Nah, itu secara teologis itu bagaimana Pak cara menurut Bapak tuh? Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa keanekaragaman denominasi di dalam kekristenan atau bahkan di dalam agama-agama itu sesuatu yang tidak terelakkan sebetulnya. Karena dia bisa muncul karena teologi, dia bisa muncul karena perbedaan etnik, dia bisa muncul karena macam-macam hal, gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang tidak terelakkan, sungguh. Dia juga bisa muncul karena respons yang berbeda terhadap kehidupan. Jadi itu nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang benar atau salah, sesuatu yang buruk. Gitu ya, enggak, kita harus melihatnya itu sebagai sesuatu yang realistis dan berusaha juga mencari apa sih hal-hal positif dari situ, kan gitu. Misalnya satu contoh, kepada teman-teman yang memang menekankan soal spiritualitas misalnya, ya. Ada teman-teman yang menekankan pada maksudnya spiritualitas itu hal-hal yang sangat rohani sekali gitu ya, seperti kelompok karismatik, kelompok Pentakostalis dengan segala macam doa malam puasa segala macam gitu ya Pak. Itu juga bukan sesuatu yang jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif juga, karena kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang terlalu materialistik gitu, yang terlalu berpikir tentang hal-hal yang semuanya terlalu modern dan sehingga malah kekeringan spiritualitas kira-kira gitu. Jadi kelompok ini meresponsnya dengan yang kayak begitu, dengan ini kalau gitu kita kita nggak usah peduli dengan dunia ini, kita berdoa aja hubungan dengan Tuhan, itu respon sebetulnya. Tapi sisi lain memang kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok modern ini juga jangan dianggap sesuatu yang negatif juga. Kadang-kadang mereka sikapnya terlalu negatif sehingga menolak total. Ya kita jangan melihat yang modern ini sebagai sesuatu yang negatif juga, karena banyak hal yang positif yang sudah dibawa oleh kemodernan. Jadi menurut saya hal yang paling bisa lebih yang baik yang kita harus lakukan adalah harus melihat keduanya secara positif dan bagaimana mendialektikkan kedua pendekatan ini supaya kita modern tetapi kita tidak terjebak pada modernisme, kan gitu, karena tetap spiritual. Kita spiritual tapi tidak menolak yang modern, nanti kita menjadi primitivism. Kan gitu ya. Jangan sampai kita jadi terlalu primitif juga lalu kemudian merasa hubungan dengan Tuhan kita nggak peduli dengan yang lain-lain juga. Kan gitu. Jadi memang kedua hal ini harus di blending, jadi harus dilihat di dalam satu ketegangan yang kreatif kira-kira gitu. Nah, ini kan Pak, jadi aku membayangkan yang Bapak katakan tadi, aku jadi membayangkan bahwa kompleks sekali sebenarnya persoalannya jadinya ketika gereja, terutama para pengerja-pengerja di gereja ya, pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu tidak siap terhadap fenomena ini dan kalau sampai dia sampai kebingungan harus melakukan apa, ini kan bahaya Pak ya. Nah, jadi ini di tengah denominasi yang sudah macam-macam, orang sudah tidak lagi memperdulikan bahwa mana yang benar, mana yang salah. Lalu juga seperti Pak bilang tadi bahwa ada juga pendeta-pendeta yang memang cari duit, bukan justru menambah menambah spiritualitas jemaatnya gitu. Nah, kira-kira Pak, ini kalau dari Bapak nih untuk pesan untuk teman-teman yang sekarang menjadi pelayan-pelayan di gereja nih, kira-kira apa sih yang mereka harus lakukan di tengah kondisi seperti ini supaya benar bahwa memang kita itu siapapun yang bergereja dimanapun imannya memang betul-betul bertumbuh Pak. Apa sih yang harus mereka lakukan? Iya, yang kedua di tengah-tengah keanekaragaman yang ada, denominasi yang ada, pertama lihatlah itu secara realistis saja.
Jangan lagi berpikir di dalam konteks polaristik bahwa ini kami punya denominasi lebih baik, yang situ buruk, bahwa kami ajarannya lebih sempurna, yang situ tidak sempurna. Nggak ada. Gereja itu selalu ada di dalam konteks satu relasi yang dialektik dengan dunia ini. Dalam pengertian gini, gereja itu bukan kingdom of God. Jangan diidentikan dengan kingdom of God. Dia bukan sesuatu yang sempurna. Betul bahwa dia adalah satu institusi rohani, tetapi dia bukanlah satu institusi yang sempurna. Dia selalu ada dalam peziarahan. Ya, kita semua kemungkinan apa yang kita pegang sekarang kemungkinan salah atau memang tidak up to date lagi dengan kondisi perubahan zaman. Oleh karena itu kita harus selalu lakukan yang namanya updating terus, revision. Supaya kontekstual ya Pak? Betul. Jadi tradisi yang dulu kita pegang pada abad-abad dulu misalnya juga harus mengalami semacam traditioning. Jadi dia mengalami proses perubahan juga kan gitu. Bertransformasi ya Pak? Betul, transformasi. Dan itu sesuatu yang tidak terelakkan. Oleh karena itu kalau kita selama ini menyadari bahwa kita semua di dalam satu posisi dan kondisi di mana kita berada di dalam satu proses menjadi apapun agamanya, apapun denominasinya, maka kita tahu kita punya keterbatasan nih dengan yang kita pegang. Yang mungkin keterbatasan kita itu dimiliki oleh orang lain, itu jadi kelebihan denominasi lain. Atau justru kekurangan denominasi lain itu justru kelebihan kita. Oleh karena itu menurut saya kita pertama harus bersikap realistis, kedua kita harus memang belajar untuk mengembangkan dialog sebetulnya dengan denominasi lain. Jangan lagi melihat segala sesuatu di dalam konteks yang polaristik, seolah kami yang paling benar, kami anak terang, situ anak gelap. Tapi dialog yang terus-menerus karena kesadaran bahwa yang kami miliki, yang kami pegang ini tidak sempurna. Yang perlu mengalami koreksi dan transformasi terus-menerus. Karena kami sendiri pada akhirnya toh bukan kerajaan Allah itu sendiri. Bahwa kami hanya cuma tanda-tanda kerajaan Allah. Oleh karena itu yang lain-lain juga begitu. Ya kita saling mengoreksi, saling mengisi, saling melengkapi. Mungkin kalau gereja kita terlalu menekankan modernisme misalnya, oke, yang lain-lain kita mesti butuh spiritualisme karena ada semacam inspirasi dari gereja lain. Kalau gereja lain terlalu pada ini spiritualistik yang nggak peduli dengan yang lain, mungkin dia mesti belajar dari gereja-gereja yang modernis gitu ya. Atau misalnya ada gereja-gereja yang terlalu sifatnya sangat-sangat organisasional. Jadi gini, Weber ini pernah membedakan antara dua tipe gereja. Yang pertama adalah tipe church type katanya, ya tipe gereja. Yang kedua adalah sect type, gitu, sekte, ya, tipe sekte. Yang tipe yang gereja bagi dia itu terlalu, itu kalau pakai bahasanya NU itu terlalu struktural, kira-kira gitu ya. Terlalu kaku lah ya. Kaku, dia semua berpikir gimana mendominasi, mendominasi umat ya. Umat harus ngikutin peraturannya segala macam, itu semuanya harus diatur semuanya segala macam, dan dia ikut serta di dalam kehidupan bermasyarakat dan ikut mempengaruhi masyarakat kan gitu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Itu tipe gereja, tipe gereja church type. Tapi yang tipe sekte, dia ngumpul dalam kelompok-kelompok kecil menekankan pada relasi-relasi personal. Iya, komsel-komsel. Iya, komsel-komsel itu relasi personal. Dia nggak peduli dengan masyarakat di luar sana. Yang penting hubungan kita lebih akrab, lebih dekat dengan sebagainya. Nggak usah ikut soal politik, nggak usah ikut soal ekonomi seperti gereja-gereja struktural. Kita urusin di dalam diri kita aja sendiri, eksklusif dan sebagainya. Ini kan sebetulnya dua-duanya ini kan sebetulnya kita butuhkan. Iya. Pada satu sisi kita butuhkan gimana kita mempengaruhi yang lain tetapi dengan lebih baik. Sementara kita juga harus menekankan pada gimana relasi-relasi interpersonal itu juga ditingkatkan di tengah-tengah gereja yang disebut sebagai gereja mainstream ini. Ini kan butuh dua-duanya. Jadi gimana kedua hal ini didialogkan, hidup dalam dialektika sehingga keduanya bisa saling mengisi dan melengkapi. Oke Pak, jadi saya nangkep nih. Jadi sebenarnya poinnya itu cuman dari apa yang Bapak sampaikan sebenarnya itu poinnya adalah agile ya Pak.
Jadi kita harus siap dengan segala kondisi. Betul. Kita mau belajar dan saling dengar-dengaran lah ya. Rendah hati lah. Rendah hatilah satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun kalau kita meyakini bahwa gereja ini adalah part dari kerajaan Tuhan tadi, bahwa kita memang harus meneruskannya kan, supaya gereja ini tetap berjalan, semua bertumbuh gitu kan. Itu kan sesuatu yang memang tugas kita ya Pak gitu. Toh pada akhirnya gereja-gereja yang multi denominasi ini, dia harus tahu dua hal. Yang pertama, bahwa kami ada itu bukan untuk diri kami sendiri. Kami ada bukan untuk jaga denominasi kami, kemurnian kami dengan segala macam itu. Bukan itu. Hal yang kedua adalah yang harus dia ketahui adalah, yang terpenting adalah bagi gereja atau denominasi apapun, apa fungsinya, manfaatnya, benefit kehadiran mereka bagi kebaikan masyarakat dan dunia. Kan gitu. Iya Pak. Jadi dua hal itu harus dipegang oleh semua gereja sekarang. Jadi pertama adalah dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi kedua adalah dia harus berpikir dalam konteks yang lintas batas. Sebenarnya apa sih kehadiranku ini untuk masyarakat, bangsa dan bagaimana dunia supaya ini? Bermanfaat ya Pak. Bagi ekologi yang hancur-hancuran kayak begini, kalau nggak ada gunanya. Iya betul. Bagai garam yang tawar. Nah kita harus jadi garam, jangan yang tawar ya Pak. Betul. Gitu. Oke Pak, ini thank you banget ya ngobrol-ngobrol hari Sama-sama. ini. Ini kita sekali-sekali ketemu ngobrolnya padat-padat ya Pak, berisi. Oke teman-teman, terima kasih untuk obrolan ini yang sudah dengar. Silakan di-share juga buat komentar juga boleh gitu ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Yo.